Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiklah, sebaiknya kita mulai dengan pembacaan doa ya, biar ilmu kita lebih berkah. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan yang kita anut. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, apakah teman-teman sekelas Ananda sudah masuk ke dalam Zoom meeting kita pada siang hari ini? Sekarang Ibu akan mengambil absennya ya. Absennya kita lakukan secara langsung. Oke, kepada yang pertama, Niken Surah hadir. Hadir, Bu. Diva Aulia. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Nia. Hadir, Bu. Oke, yang selanjutnya Afrilia Spani. Hadir, Bu. Dan Gusmala Putri. Gusmala Putri hadir. Hadir ya? Mungkin kendala jaringan, Bu. Ya, oke, baiklah. Selanjutnya, Ibu ingin nanya nih, Ananda semua belajarnya ada di tempat yang nyaman, yang senyap? Ya, ada, Bu. Ada kan? Nah, semoga dengan kondisi yang seperti itu, kitanya bisa fokus mendengarkan pembelajaran pada hari ini. Dan karena kita pembelajarannya daring, nah Ibu harap Ananda semua tetap semangat, walaupun sekarang lagi masa pandemi, lagi banyak keterbatasan kita. Sering-sering olahraga, jangan nugas saja, jangan tidur aja, tapi olahraga juga. Sekali seminggu nggak apa-apa, skipping atau lari, yang penting Ananda semua sehat, oke? Siap, Bu. Oke, siap. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita lanjutkan kepada materi kita. Ibu akan share screen ya. Nah, ada kelihatan? Ada, Bu. Ada, oke. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas larutan berdasarkan daya hantar listrik. Di sini ada KD kita 3.7 yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik. Nah, ini untuk versi teori kita ya. Nah, yang 4.7 ini adalah membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Kalau yang ini praktikum. Nah, praktikum ini akan kita laksanakan pada dua pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 5 sama pertemuan 6. Ini indikator kita secara keseluruhan pada 4 pertemuan awal. Nah, yang ini untuk pertemuan pertama kita. Nah, kepada Ananda ada nggak yang bersedia membacakan IPK kita sekarang? Ada? Ya, Bu. Ya, yuk. IPK dan tujuan pembelajaran. 371. Menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. 372. Menentukan sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke. Terima kasih ya, Fani. Ya, Nah, Bu. ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran ini udah input pada modul yang telah Ibu bagikan pada grup WhatsApp ya. Jadi, untuk tidak memperpanjang waktu, Ananda semua bisa pahami lagi tujuan pembelajaran kita ya. Baiklah, di sini ada yang bisa lihat gambar apa ini? Nah, atau ada pernah minum? Gambar apa nih? Dua ini. Yang ini sama ini. Kopi dan teh. Ah ya, kopi dan teh. Nah, perbedaan antara dua ini apa ya? Selain satu pakai es, satu enggak. Yang satu ada endapan, Bu. Yang satu tidak, Bu. Nah, benar. Tapi mereka kan sama-sama larutan kan ya? Nah, bedanya di kopi, bubuknya akan ke bawah atau akan mengendap. Nah, nyambung nih sama materi kita untuk bagian awal sebelum kita masuk materi inti kita. Nah, apa sih larutan? Larutan itu adalah campuran homogen dari molekul atau atom ion dari 2 zat atau lebih. Larutan sendiri terdiri dari
zat pelarut dan zat terlarut. Pelarut dan zat terlarut. Nah, ini gambarnya. Contohnya ini ada air, ini ada gula. Nah, gulanya mengendap. Air ini sebagai pelarutnya, sedangkan gula sebagai zat pelarut. Kalau ketika sudah dicampurkan, maka dia akan menjadi larutan homogen. Nah, ada nggak sih yang tahu pengertian dari dua komponen ini? Ada yang bisa menyebutkan? Menurut Ananda, apa sih pelarut atau zat terlarut? Yuk, siapa yang bisa menurut Ananda aja pendapatnya? Nanti akan Ibu lengkapi lagi. Ada yang bisa jawab apa itu pelarut dan zat terlarut? Izin menjawab, Bu. Ya, kepada Mia dipersilakan. Kalau kalau zat terlarut itu berarti yang dilarutkan, Bu. Kalau pelarut berarti yang melarutkan, Bu. Nah, benar. Nah, Ibu akan lengkapi ya. Pelarut di sini adalah merupakan komponen dengan konsentrasinya yang lebih besar. Nah, dia di sini kan air lebih banyak kebanding gula. Kalau gulanya kebanyakan dia nggak akan larut, makanya air harus lebih banyak dibanding gula biar terjadi sebuah larutan yang homogen. Sedangkan zat terlarut dia adalah komponen atau partikelnya yang paling kecil atau yang paling sedikit. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada fenomena bencana alam nih. Bencana apa nih ya? Ada yang tahu, Nak? Bencana banjir, Bu. Bencana banjir, ya bagus sekali. Nah, kenapa ya Ibu masukkan bencana banjir ini dalam pembelajaran kita? Apa ya kaitannya? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang ingin bertanya, kenapa sih Ibu masukkan ini gitu? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, suara Opi Kenapa- kurang jelas, Nak. Coba deketin lagi speakernya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Udah jelas, Bu. masih kecil atau di tempat Ibu aja yang kecil? Di tempat yang lain gimana? Jelas nggak suara Opi? Jelas, Bu, tapi agak kecil suaranya, Bu. Ya agak kecil kan? Nah udah, nggak apa-apa. Lanjut aja, Pi. Kenapa di saat banjir itu listriknya dipadamkan, Bu? Nah iya benar sekali. Biasanya kalau yang paling sering banjir tuh di Jakarta ya. Nah kalau orang Jakarta tuh kayaknya sering kena pemadaman listrik deh. Kenapa ya PLN tuh mematikan listrik ketika ada banjir? Nah takutnya ketika banjir ini kan kita nggak tahu kan, semuanya pada hanyut. Mana tahu ada kabel atau apa, atau kabel yang terendam, takutnya para masyarakat tuh terkena sengatan listrik dan banjir ini, kenapa banjir ini bisa membuat listrik? Kemungkinan besar ada mineral-mineral atau campuran yang tercampur dalam air ini, karena kan sudah nggak murni lagi, nggak kayak Aquades yang tidak ada mineral lainnya gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, bahasan kita adalah larutan elektrolit ya. Kita nyambung dengan gambar yang tadi. Nah, apakah itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit ini secara garis besarnya dia dapat menghantarkan listrik, dia dapat menghidupkan lampu dan menghasilkan ion-ion gitu. Nah, coba Ananda lihat di sini ada 3 gambar ya. Nah, apa sih perbedaan dari 3 gambar ini? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya. Untuk yang larutan non-elektrolit itu nyala lampunya itu tidak menyala, Bu, atau padam, Bu. Terus untuk elektrolit kuat, nyala lampunya itu sangat terang, Bu. Kemudian untuk elektrolit lemah itu nyala lampunya redup. Oh iya, benar sekali. Udah nyala lampu redup ya, yang ini, yang non elektrolit. Lemah, Bu. Ah ya, elektrolit lemah, maaf. Oke, kita lanjut ya. Nah, larutan elektrolit itu kan dia pembahasan kita adalah larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan elektrolit ini dibagi 2, satu elektrolit kuat dan satu lagi elektrolit lemah. Nah, ini kan lampunya lebih nyala terang ya. Nah, ada yang bisa bacain nggak sih apa itu pengertian larutan elektrolit kuat? Ada yang bisa bacain? Saya, Bu. Ya, yuk kepada Mia dipersilakan. Larutan elektrolit kuat adalah terjadi jika lampu menyala di sekitar elektrolitnya timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji mempunyai daya hantar listrik yang baik, Bu. Nah, iya. Benar yang dibilang Mia. Ketika larutan itu dapat kenapa dia bisa memecah atau menghasilkan
nyala lampu lebih terang karena ion-ionnya tuh terpecah menjadi ion positif sama ion negatif. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya. Penghantar listrik yang baik, kemudian ada gelembung yang muncul, otomatis ketika Ananda besok melakukan praktikum dan praktikumnya berhasil, maka dia akan menghasilkan gelembung yang lebih banyak daripada larutan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah nilai derajat ionisasinya lebih besar. Nah, salah satu contohnya adalah larutan NaCl. Ada kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa larutan NaCl? Ada yang mau bertanya, kenapa Ibu mengatakan bahwa contohnya adalah NaCl? Ingin bertanya, Bu, Ya. kenapa NaCl tergolong ke dalam larutan elektrolit? Kenapa ya? Ketika NaCl itu bergabung atau terkena air H2O, maka ia akan mengalami ionisasi, yaitu menjadi Na+ sama Cl-. Nah, ionnya inilah yang membuat hantaran listrik sehingga ada gelembung, nilai ionisasinya sama dengan 1, dan lampunya juga menyala lebih terang kebanding yang lain. Oke, paham Fani? Mana ya Faninya? Hilang ya jaringannya. Oke, kita lanjut ya. Ini larutan elektrolit lemah. Nah, yang elektrolit lemah nih, dia hanya dapat mengionisasikan tuh lebih kecil daripada 1 nilainya. Dia bisa menghantarkan listrik, tapi dengan aliran yang lebih kecil, serta lampunya juga lebih redup, dan gelembungnya juga lebih sedikit kebanding larutan non-elektrolit. Nah, di sini, kalau di yang larutan elektrolit tadi, pengionannya ini mencar jadi plus minus. Nah, ini enggak, ini masih bersatu gitu molekul-molekulnya. Nah, ini ciri-cirinya. Dia penghantar listrik yang kurang baik, kemudian gelembungnya larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini dia tidak menghasilkan lampu, nak. Jadi, dia tuh tidak ada terjadi pengionisasian dan dia termasuk penghantar listrik yang buruk. Nampak kan di sini lampunya nggak nyala, di gambar yang satu ini juga nggak nyala. Jadi, dia bukan penghantar listrik yang baik. Dan derajat ionisasinya adalah 0. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham? Dengar, Dengar, Bu. cara Ibu, nak? Paham, Bu. Dengar, Bu. Oke, kita lanjutkan kepada penayangan video ya. Kita lanjutkan aja ke penayangan video. Ada? Nampak videonya? Iya, Bu. Nah, di sini dia lampunya nyala ya. Di sini dia bilang di sini ada 2 komponen larutan air, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Nah, apa sih yang menyebabkan salah satu larutan itu dapat menghidupkan atau menghantarkan listrik? Karena ada zat pelarutnya. Zat pelarut inilah yang berpengaruh besar terhadap terjadinya hantaran listrik. Di sini NaOH. NaOH kalau diionisasikan jadi apa, nak? Na+ dan OH-. Makanya dia bisa menghasilkan larutan. Nah, kalau yang ini adalah non-elektrolit. Dia untuk zat pelarutnya adalah sukrosa. Sukrosa kalau kena air, kalau tercampur dengan air, dia nggak akan berubah, nggak akan terionisasi. Makanya sukrosa itu merupakan salah satu contoh larutan non-elektrolit gitu. Nah, di sini terjadi pengionisasian. Nah, ini ada larutan elektrolit kuat dan yang ini larutan elektrolit lemah. Lihat kan yang di sini redup, yang di sini jauh lebih terang. Karena di sini terjadi ionisasi lebih sempurna seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang kalau ini sebagian aja. Nah, baiklah. Sekian aja untuk penampilan video kita. Untuk lebih mungkin Ananda mau mungkin lebih paham bisa dilihat lagi videonya, nanti akan Ibu cantumkan linknya ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait materi kita? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baiklah, Ibu akan lanjutkan karena nggak ada yang mau bertanya nih.
Ibu akan langsung bagikan berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagikan di WhatsApp ya. Ananda semua udah Ibu bagiin per kelompok. Nah, kemarin Ibu udah ngasihin modul, udah ngasihin di dalam modul ada LKPD. Nah, sekarang tugasnya Ananda mengerjakan dengan teman kelompok. Nah, diskusikan dengan baik dan cari referensi berdasarkan buku-buku kimia kelas 10 atau modul yang telah Ibu kirimkan. Baiklah, kita akan masuk kepada diskusi ya. Udah 20 menit ya, durasinya juga udah habis. Sekarang kita lanjutkan pada penampilan presentasi. Nah, kelompok mana nih antara kelompok 1 atau kelompok 2? Siapa yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, oke yuk, gas-gas. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, Bu. Sudah terlihat Bu tampilannya, Bu? Udah. Baiklah, Ibu dan teman-teman. Di sini, bentar. Untuk soal nomor 1, apakah pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit? Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengalami ionisasi. Larutan non-elektrolit, larutan yang tidak mengalami ionisasi. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja sifat larutan elektrolit sehingga dapat mengantarkan listrik? Untuk yang kedua, jawaban saya sifat larutan elektrolit. Yang pertama, derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 1, penghantar listrik yang baik, terionisasi sempurna, dan adanya gelembung yang muncul ketika lampu menyala. Untuk soal nomor 3, kelompokkan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit kuat ada NaCl, HCl, HNO3, Hi, H2SO4, dan HBr. Untuk larutan elektrolit lemah ada CH3COOH, HgOH, dan FeOH 2 kali. Untuk soal keempat, apa saja sifat larutan non-elektrolit sehingga tidak dapat menghantarkan listrik? Sifat larutan non-elektrolit itu, yang pertama penghantar listrik yang tidak baik, yang kedua tidak ada gelembung, yang ketiga tidak terionisasi, dan keempat lampunya tidak menyala. Baik Bu, terima kasih Bu. Sekian presentasi dari saya Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok pertama yang telah membacakan LKPD-nya. Nah, ada nggak yang mau menambahkan misalnya, atau merasa sudah hampir sama, jadi tidak perlu ditambahkan? Bagaimana? Ada mau penambahan jawaban atas presentasi kelompok 1? Dari kelompok 2? Nggak ada ya? Oke, baiklah. Nah, sebelumnya bagus sekali nih kan sudah mem-PDF-kan hasil LKPD yang udah di-copy. Nanti PDF-nya itu bisa disimpan dalam soft copy, misalnya kalau hard copy-nya hilang atau kena air kan ada soft copy-nya. Oke. Ibu akan lanjut melengkapi jawaban dari ini kan. Nah, hampir seluruhnya udah benar menurut Ibu dari jawaban LKPD tadi. Dimana untuk melengkapinya mungkin larutan elektrolit kuat itu tadi nggak ada dibilang ya kalau derajat ionisasinya 1, kalau elektrolit lemah itu kecil daripada 1, dan larutan non-elektrolit itu 0 untuk derajat nilai ionisasinya. Baiklah, Ibu tadi udah melengkapi dari jawaban kelompok 1 ya, yang tentang LKPD. Selanjutnya, karena waktu kita hampir habis, kita akan lanjut pada menyimpulkan. Nah, dari Ananda semua ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa aja sih yang udah kita pelajarin pada hari ini? Saya, Bu. Iya, kepada Mia, yuk. Terdapat nilai plus loh. Yang pertama itu tadi larutan, Bu. Larutan itu campuran homogen, adalah campuran homogen antara zat pelarut dan zat terlarut, Bu. Kemudian larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, di mana ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kalau larutan elektrolit kuat itu cirinya dia gelembung gasnya banyak, kemudian derajat ionisasinya sama dengan 1, dan dia juga nyala lampunya itu terang, Bu. Kemudian kalau elektrolit lemah, dia itu nyala lampunya redup atau padam, kemudian gelembung gasnya itu sedikit, Bu. Dan derajat ionisasinya itu kecil dari 1. Dan yang terakhir itu larutan non-elektrolit, Bu. Jadi non-elektrolit dia tidak bisa menghantarkan listrik, Bu. Nyala lampunya padam dan tidak ada gelembung gas. Oke, Nian terdapat nilai plus ya dari Ibu karena masih ingat dari tadi dari pembahasan awal. Kasih apresiasi dulu dong untuk Nia dan untuk semua kita semua. Baiklah. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa sudah cukup, semuanya sudah rampung dan Ibu lihat Ananda semua sudah paham.
kita akan tutup pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas senyawa ion dan senyawa kovalen yang akan berkaitan dengan pelajaran kita minggu ini untuk lebih memperdalamnya. Kenapa tadi contohnya misalnya NaCl, kenapa NaCl bisa, dan lainnya. Oke, itu besok minggu depan pembelajaran kita adalah senyawa ion dan senyawa kovalen. Wah, Ananda, itulah pertemuan kita selanjutnya ya, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa dulu. Yuk, kepada ketua kelas, pimpin doanya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih sudah mau bergabung dan berpartisipasi. Ibu senang sekali karena walaupun terbatas, kita serba daring, tapi Ananda semua Ibu lihat masih semangat. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.